kucing, batu. Mana yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup? Mengapa tumbuhan juga termasuk makhluk hidup? Tumbuhan bisa tumbuh, tumbuhan itu bisa membutuhkan air, dan tumbuhan bisa peka terhadap cahaya. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, dapat menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, memberikan contoh makhluk hidup dan benda mati. Yang keempat, mengelompokkan makhluk hidup dan benda mati. Dengan memahami makhluk hidup, kita bisa lebih menjaga lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Dengan memahami makhluk hidup, kita lebih bisa menjaga lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita. Ibu guru akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan bentuk kelompok berisi 4 orang atau sampai 5 orang. Setiap anggota mendapatkan nomor 1 sampai 5. Ingat nomor kalian karena nanti ibu akan memanggil secara acak. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen. Contoh, manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, tumbuhan melalui stomata. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak, baik berpindah tempat atau tidak. Contohnya, kucing berlari, burung terbang, tumbuhan bergerak ke arah cahaya. Ciri-ciri makhluk hidup ketiga, membutuhkan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk energi. Contoh, manusia makan nasi, hewan makan tumbuhan atau daging. Yang ketiga, tumbuhan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contoh ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, tumbuh dan berkembang. Contoh ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami perubahan dan kemampuan. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami perubahan ukuran dan makhluk hidup mengalami perubahan ukuran dan kemampuan. Contoh, bayi menjadi anak dan menjadi dewasa. Biji menjadi tanaman besar. Kalimat ciri-ciri makhluk hidup menghasilkan keturunan. Contohnya, ayam bertelur, kucing melahirkan, tumbuhan menghasilkan biji. Contoh keenam, ciri-ciri makhluk hidup peka terhadap rasa. Makhluk hidup dapat merespon lingkungan. Contohnya, putri malu menutup saat disentuh. Contohnya, putri malu menutup saat disentuh. Jadi manusia berkedip saat terkena cahaya. Contoh yang ketujuh, ciri-ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Contoh yang ketujuh, ciri-ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup mengeluarkan sisa metabolisme. Contohnya, manusia mengeluarkan keringat, hewan buang air, manusia berkeringat, hewan buang air, tumbuhan mengeluarkan oksigen. Ibu akan menuliskan perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Di papan ini sudah ibu bedakan perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, perbedaannya makhluk hidup bernapas, sedangkan benda mati tidak bernapas. Perbedaan yang kedua, yang makhluk hidup tumbuh dan benda mati tidak tumbuh. Yang ketiga, perbedaannya membutuhkan makanan, kalau benda mati tidak membutuhkan makanan. Yang makhluk hidup berkembang biak dan benda mati tidak berkembang biak. Di sini ibu punya lembar soal, akan ibu bagikan ke setiap kelompok. Sekarang diskusikan jawaban bersama kelompok kalian. Semua anggota harus memahami jawaban. Jika ada teman yang belum paham, bantu jelaskan. Ibu akan memberi pertanyaan. Apakah batu bisa tumbuh? Apakah tumbuhan bisa bergerak? Ibu akan memanggil nomor secara acak. Yang dipanggil harus siap menjawab.
Ibu akan memanggil kelompok secara acak. Yang dipanggil harus siap menjawab ya. Kelompok nomor 2, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kelompok yang keempat, berikan contoh benda mati. Kelompok lain akan menanggapi jawaban dari kelompok lainnya. Jawaban kalian sudah bagus, tapi bisa ditambahkan dengan ciri lainnya. Ibu akan menjelaskan lagi. Tumbuhan